Halo teman-teman, selamat datang lagi di AutoFun Indonesia. Semoga pada sehat-sehat dan selamat berlebaran bagi yang merayakan, karena ketika video ini tayang harusnya udah lewat lebaran sedikit teman-teman. Anyway teman-teman, hari ini videonya sebenarnya simple-simple aja karena kita mau ngerekap data-data dari LSUV 7-seater yang udah pernah kita tes. Jadi dari mulai data konsumsi bahan bakarnya sampai data tenaga dan akselerasinya teman-teman. Sehingga kita bisa urutin dari nomor 1 sampai kesekian siapa yang paling irit dan bertenaga. Nah, simak terus videonya. Ini dia LSUV 7-seater paling irit dan bertenaga. Nah, mobil-mobil yang udah pernah kita tes itu kalau di kategori stick di LSUV doang nih ya, adalah Toyota Rush, ada Mitsubishi Xpander Cross yang udah pakai CVT, udah gitu ada Suzuki XL7 dan juga ada Honda All-New BR-V. Nah, tapi disclaimer juga nih, kalau kita ngomongin LSUV 7-seater, udah nggak mungkin lah kita kalau nggak mention juga si LMPV 7-seater, karena mobilnya terkait gitu teman-teman. Mereka kan sama-sama punya platform yang mirip gitu loh, dari mulai mesin sampai basis sasis segala macamnya itu kan berbagi lah teman-teman. Jadi jangan heran kalau nanti saya masukin data juga soal beberapa LMPV tambahan gitu teman-teman. Oke, kita mulai dari yang paling irit ya. Nggak disangka-sangka, yang nomor 1 paling irit itu adalah ternyata Honda BR-V yang mendapatkan konsumsi bahan bakar kombinasi. Jadi udah lewat jalur tol kosong dan udah lewat jalur dalam kota juga, udah kita hitung. Itu kombinasinya 17,1 km per liter, yang mana sangat-sangat baik ya buat ukuran mobil dengan tenaga sebesar ini. Lanjut lagi ke nomor 2, itu ada Suzuki XL7 yang kita hitung juga secara kombinasi. Jadi ada dalam kota, ada lewat tol juga yang jaraknya lumayan jauh, menghasilkan 16,6 km per liter. Nah, berarti kurang lebih si R3-nya itu nggak jauh-jauh amat dari XL7 ini teman-teman, kalau misalnya penasaran. Karena mereka kan punya basis mesin dan bodi yang kurang lebih sama lah gitu, cuman beda-beda bobot dikit pasti. Selanjutnya ada lagi Mitsubishi Xpander Cross yang menoreh catatan bahan bakar sebanyak 15,78 km per liter. Untuk kombinasi juga nih teman-teman, biar rata ya, semua kita hitungnya kombinasi. Dan Xpander Cross ini yang udah pakai CVT, udah gitu ini juga akan menggambarkan seperti apa konsumsi bahan bakarnya si Xpander biasa yang non-cross itu. Kurang lebih akan segini juga lah, walaupun bisa jadi berbeda sedikit karena dia punya ground clearance yang berbeda, dia punya beberapa aksesori yang berbeda, mungkin secara bobot juga bisa berbeda, tapi seenggaknya konsumsi bahan bakar ini bisa menggambarkan. Selanjutnya lagi adalah Toyota Rush yang paling boros, yaitu 11,59 km per liter, yang artinya Terios juga nggak akan jauh-jauh dari sini. Dan rasanya kenapa dia punya konsumsi bahan bakar yang lebih banyak, mungkin satu, dia berpenggerak belakang pertama, yang kedua memang mungkin bobotnya agak besar, dan secara teknologi kan ini yang paling konvensional, sementara mobil-mobil yang lainnya udah diperbaharui lah gitu. Tapi sebenarnya angka 11,59 km per liter untuk ukuran kombinasi dalam kota dan luar kota memang nggak bisa dibilang boros-boros amat, tapi di antara LSUV lainnya dia yang paling boros gitu teman-teman. Buat informasi tambahan, saya masukin juga nih geng-gengnya si kembar 3 antara Xenia, Avanza sama Veloz. Jadi kami sebenarnya udah sempet nyobain Xenia juga, dan hasil bahan bakar kombinasinya tol dan dalam kota adalah 15,21 km per liter. Mungkin buat jadi gambaran teman-teman juga kalau mau beli Veloz atau Avanza, kurang lebih kan bahan bakarnya juga akan segitu karena sama-sama mesinnya 2NR VE gitu teman-teman. Kita lanjut ke siapa yang paling bertenaga dari seluruh LSUV tadi. Ini dia urutannya. Oke, soal yang bertenaga ini, kita hitungnya adalah dari tenaga mesinnya dan juga hasil akhirnya nih, hasil akselerasi 0 sampai 100 km per jam menurut perhitungan Racebox milik pengetesan kami ya. Jadi mungkin balik lagi, ini hasilnya bisa variatif di tempat lain atau di media lain karena ini adalah murni hasil pengetesan kami sendiri. Nomor 1 yang paling kenceng, ya udah bisa ditebak lah ya teman-teman, yaitu adalah Honda BR-V dengan tenaga 121 PS dan torsinya yang sampai 145 Nm. Dengan CVT-nya yang menurut saya itu lembut dan responsif, dia bisa 0 sampai 100 km per jam 11,87 detik. Posisi kedua, LSUV lagi ya, ini kita stick di LSUV dulu, adalah Mitsubishi Xpander Cross dengan tenaga mesin 105 PS dan torsinya 141 Nm. Dia juga udah pakai CVT yang baru. Walaupun CVT-nya nggak terlalu menyenangkan BR-V menurut saya pribadi, tapi dia masih cukup responsif juga, masih cukup enak, dan bisa menoreh akselerasi 13,09 detik.
Yang nomor 3 adalah Suzuki XL7 tentunya. Dengan tenaga sebenarnya yang nggak jauh-jauh amat sama Xpander Cross, yaitu 104,7 PS dan torsinya 138 Nm. Sebenarnya kalau teman-teman ingat, sebelum si Xpander Cross ini ganti ke CVT, XL7 tuh punya rasio gear yang mirip banget dan tenaga serta torsi yang mirip banget juga. Tapi sekarang dia udah cukup ketinggalan karena dia masih pakai transmisi 4AT, yaitu akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya 13,48 detik menurut versi pengetesan kita, teman-teman. Dan di posisi terakhir, yaitu kita juga udah bisa tebak dengan mesin 2 NRVE yang paling kecil, teman-teman, dengan penggerak belakang, yaitu adalah Toyota Rush. Dia punya tenaga 104 PS dan torsi 136 Nm dengan transmisi 4AT konvensional yang menoreh 0 sampai 100 km per jamnya 14,81 detik, yang artinya emang agak cukup lamban, teman-teman, agak boyo. Dan saat kami ngetes juga memang mobil Rush ini rasanya emang agak termasuk boyo ya, teman-teman. Tidak responsif seperti mobil-mobil LSUV yang tadi. Cuman memang satu kelebihannya dia tinggal satu-satunya LSUV yang berpenggerak belakang. Jadi mungkin kalau ngejar-ngejar yang tangguh atau apapun itu, ya Rush pasti masih jadi favorit buat teman-teman, ya nggak? Dan satu lagi, sebenarnya ini balik lagi nih, ini bukan LSUV ya teman-teman, tapi buat informasi tambahan aja, karena LSUV dan LMPV itu selalu terkait, apalagi yang 7-seater. Xenia, kita juga karena udah tes, itu dapat akselerasi yang sebenarnya juga menarik, yaitu 12,06 detik 0 sampai 100 km per jamnya. Artinya, mobil ini, Avanza sama Veloz kurang lebih akan mencapai angka-angka di kisaran segitu, teman-teman, yang mana ada di posisi 2 setelah BRV kalau mau kita masukin ke tangga tadi, gitu teman-teman. So, kalau misalnya saya bisa ngasih kesimpulan, memang mobil yang paling menyenangkan ini adalah BRV. Kenapa? Karena satu, dia punya tenaga yang paling besar. Jelas dari data akselerasinya, dari respons CVT-nya, segala macamnya itu kebetulan saya sendiri yang ngetes, itu memang enak banget mobilnya, cukup kenceng. Berikut, paling irit BBM, lucunya begitu. Karena mungkin dengan kita ngegas di RPM yang tidak terlalu tinggi, tenaganya udah cukup mengeluarkan apa yang kita butuhkan. Itu yang mungkin membuat si BRV ini lebih irit, teman-teman. Tapi memang si BRV tadi harganya paling mahal di antara LSUV yang lain, yang selisihnya tuh lumayan agak puluh-puluh juta gitu, teman-teman, si BRV ini. Sementara LSUV lain itu masih cukup jauh di bawahnya gitu loh. Nah, itu aja teman-teman yang mau saya bahas kali ini, karena spesifik aja nih bahasannya antara konsumsi bahan bakar siapa yang paling irit dan data akselerasi siapa yang paling kencang, dan jawabannya di dua-duanya adalah BRV gitu loh, teman-teman, kebetulan. Dan kalau teman-teman mau ngelihat seperti apa review-review lengkapnya, teman-teman bisa lihat di YouTube kami, bisa lihat di list-list bawah situ yang udah kita pernah review. Silahkan ditonton di situ kalau mau tahu fiturnya, kalau mau tahu seperti apa rasa mengemudinya, silakan. Udah gitu, kalau misalnya mau lihat review yang lebih lengkap lagi juga bisa ngelihat di website kami di www.autofun.co.id, karena kita punya tulisannya juga gitu, data-datanya udah terekam, jadi teman-teman juga mungkin lebih gampang nge-save-nya. Terus ya semoga data yang kami punya ini, data lengkap LSUV dan LMPV yang kami punya ini bisa menjadi panduan buat teman-teman ketika mau membeli mobil gitu. Thank you banget udah nonton. Silakan diskusi di bawah kalau menurut teman-teman LSUV yang paling asik tuh yang mana sih sebenarnya gitu. Silakan aja kembangkan perspektifnya di bawah. Terus jangan lupa juga kalau mau nonton motor di Motovun Indonesia. Saya Helmi Afriandi pamit. Thank you udah nonton. Ciao.